dunia ini yang paling dekat adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling ringan meninggalkan sholat, paling berat adalah menjalankan amanah, paling besar menahan hawa nafsu, kemudian yang paling tajam adalah lisan. Demikian, kurang lebih maaf, akhirul kalam. Al-Imamul Ghazali satu ketika sedang berdiskusi dengan para murid-muridnya, dan beliau mengajukan 6 pertanyaan. Tahukah kalian sesuatu yang paling dekat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling dekat di dunia ini adalah ayah saya. Ada yang menjawab, yang paling dekat di dunia ini adalah ibu saya. Ada yang mengatakan yang paling dekat di dunia ini adalah guru saya, dan lain sebagainya. Al-Imamul Ghazali kemudian mengatakan, jawaban kalian adalah benar semua, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Berapapun kita menghindar dari kematian, pasti akan datang. Kematian kedatangannya tidak lagi memberi info terlebih dahulu kepada kita. Ketika dia datang, ya datang. Kematian selalu mengintai dan selalu mengawasi kita. Kematian datang tidak melihat status sosial kita, tidak melihat usia muda, kecil, tua, cantik, jelek, semua yang namanya kematian pasti akan datang. Maka dari itu kematian begitu dekat. Kata Allah dalam ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Dipertegas oleh hadis Nabi, al mautu babun, maut itu seperti pintu. Wa kullu nas dakhiluhu, setiap manusia pasti akan melewati pintu itu. Jadi sesuatu yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Pertanyaan kedua, tahukah kalian wahai murid-muridku, kata Al-Imamul Ghazali, sesuatu yang paling jauh di dunia ini? Kata murid-murid mengatakan, paling jauh di dunia ini negeri Cina, Eropa misalnya. Jarak matahari, bulan dan bintang-bintang itu jauh. Kata Al-Imamul Ghazali, jawab kalian benar, tapi bukan itu yang kumaksud. Sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu. Masa lalu, seberapapun kita ingin kembali ke masa lalu gak akan bisa. Masa dimana yang telah kita lewati, kita mungkin berandai-andai, kepengen nih mengenang masa-masa SMA kayak Pak Odi, Pak Yudi, kita nih Pak RT. Nggak bisa, terlalu jauh, udah nggak bakal bisa keulang. Masa lalu adalah masa untuk kita sebatas renungan. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita perbaiki. Itu masa lalu. Kemudian Al-Imamul Ghazali bertanya, yang ketiga, wahai murid-muridku, tahukah kalian apakah di dunia ini yang paling ringan? Kata para murid mengatakan, yang paling ringan itu kapas, debu, dan lain sebagainya. Jawaban kalian semua benar, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Mengerjakan sholat berat, tapi meninggalkan begitu ringan. Dengan alasan kesibukan, dengan alasan bermasyarakat, dengan alasan pekerjaan dan sebagainya, banyak sekali di antara kita umat Islam sangat ringan meninggalkan sholat. Padahal kita tahu amal yang pertama kali nanti yang akan dihisab adalah sholat. Bila sholatnya baik, seluruh amalan akan dinilai baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain belum tentu dinilai baik. Untuk itu sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena yang meninggalkan sholat terasa ringan, tapi menjalankannya adalah berat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali berlanjut berdiskusi kepada muridnya pertanyaan yang keempat. Wahai murid-muridku,
apakah di dunia ini yang paling berat? Yang paling berat katanya, ya. Kata murid-muridnya gajah, gunung, dan lain sebagainya. Jawaban kalian adalah benar semuanya, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang paling berat di dunia ini adalah mengemban amanah. Seseorang yang diberikan kepercayaan untuk memikul sebuah amanah, ini berat. Iya, salah satunya Pak RT. Jabatan RT mungkin jabatan yang terendah struktural negara, tapi berat. Ya. Kenapa amanah itu berat? Karena konsekuensinya akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah ketika kita tiada nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima. Tahukah kalian, wahai murid-muridku, di dunia ini sesuatu yang paling besar. Tadi berat udah, besar sekarang. Sama, lagi-lagi menjawab mereka itu yang besar itu ya mungkin matahari, mungkin bisa jadi gunung. Semua jawaban kalian benar, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang paling besar adalah menahan hawa nafsu. Nafsu ini Masya Allah, di saat kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dibekali hawa nafsu, tujuannya adalah agar kita bisa menstabilkan hawa nafsu. Harus ada keseimbangan dengan akal. Jangan sampai kita dominan mengikuti hawa nafsu, karena orang yang mengikuti hawa nafsu kelak di akhirat akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebagaimana dalam surah At-Tin, summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Terakhir, singkat saja. Yang keenam, wahai murid-muridku, kata Imam Ghazali, tahukah kalian apakah di dunia ini yang paling tajam? Para murid menjawab, pedang, silet barangkali, kapak barangkali. Tapi jawaban murid-muridnya diapresiasi, jawaban kalian benar. Tapi bukan itu yang kumaksud. Yang paling tajam di dunia ini adalah lisan. Makanya dalam makalah dikatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Kadang-kadang ketika seseorang tersakiti oleh sebilah pedang, terluka oleh goresan pedang, mungkin beberapa saat bisa sembuh. Tapi ketika seseorang tergores hatinya oleh lisan, maka dipastikan sulit untuk sembuh. Bahkan ada yang sampai dibawa mati itu, ya kan? Karena saking sakit hatinya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai kita menjaga lisan. Kata baginda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, liyasmut, lebih baik diam. Daripada ngomong yang pada akhirnya kata-katanya menyinggung perasaan, menyakiti hati saudara kita semuslim. Nah ini yang pada dasarnya kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling tajam di dunia ini adalah lisan.